Ya, Aku duduk ya, Dok. aku udah Aduh, repot-repot nih. Makasih loh. Iya. Aku cobain dulu ya. Oke, boleh. Aku juga deh. Wah, Dok, kalau minum minuman kayak gini tuh sehat nggak sih, Dok, sebenarnya? Sebenarnya gini sih ya, kalau kita bilang nggak sehat juga, ya nggak juga gitu ya. Maksudnya nggak juga menjadi sebuah momok yang begitu menakutkan gitu ya dengan minum-minuman yang bukan air putih. Sebenarnya pada prinsipnya sih boleh saja, asalkan jangan berlebihan sih gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu, Benar. apapun itu gitu ya. Karena sekarang kan anak-anak muda sekarang boba gitu ya. Kopi banget nih. Sehari tuh bisa minum 2-3 kali nih. Iya, sebenarnya yang kita khawatirkan dari minum-minuman seperti kayak boba yang lagi ngetren gitu ya, terus juga beberapa minuman-minuman manis lainnya, itu sebenarnya adalah kandungan gulanya yang kita khawatirkan gitu. Dengan kita minum 1 gelas gitu ya, itu banyak kandungan gulanya gitu. Belum lagi nanti ditambah lagi dengan makanan yang lain gitu yang Benar. sering kita masukin gitu ya, atau mungkin jangan-jangan nasi padang mungkin ya dengan porsi yang banyak gitu ya, ditambah lagi dengan minuman yang dia kurang lebih hampir sama gitu kadar glukosanya dengan kita makan nasi 1 porsi gitu. Nah, jadi kita bayangkan kalau seperti itu terus gitu ya, banyak hampir setiap hari seperti itu, maka ya pasti akan kurang baik gitu. Kurang baik ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu berlebihan sih ya nggak juga lah. Masih oke lah Masih ya. oke lah. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk pola makan sendiri itu kan kesehatan dari dalam tubuh ya, Dok ya. Sebenarnya untuk pola makan yang baik dan benar, tapi tetap bisa mengikuti makanan yang lagi tren gitu, Dok. Gimana sih Oke. sebenarnya? Sebenarnya kalau kita terlalu takut juga salah sih gitu ya. Jadi takut, stres, cemas tentu juga bakal mempengaruhi kesehatan kita Bener. gitu. Iya, jadi akan menurunkan imun kita. Terlalu takut, terlalu cemas justru akan membuat kita jadi drop imun juga gitu ya. Apa-apa kita takut. Akhirnya kita Iya. maunya makannya nasi putih doang gitu. Nah, Bener. Terus jadi kayak akhirnya- maksain ya. iya, jadinya. iya benar. Jadi akhirnya juga kita jadinya kayak kurang gizi dong nanti gitu ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya balik lagi tadi, apapun itu yang berlebihan pasti tidak akan baik gitu ya. Dan kalau bicara soal makan yang sehat, itu yang pasti adalah makan dengan anjuran yang ada 3 kali sehari gitu ya, pagi, siang, malam gitu. Tepat waktu, artinya maksudnya tuh nggak berantakan gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus seimbang, jadi punya gizi yang seimbang gitu. Karbohidrat yang cukup, artinya tidak berlebih gitu ya. Kandungan karbonnya, kemudian juga ada protein, karena protein juga bagus untuk tubuh ya. Kemudian juga ada kandungan serat yang Iya. cukup, yang kadang-kadang suka tertinggal nih kalau bagian Iya. serat. Nah, harusnya serat juga dalam kadar yang cukup gitu. Jadi serat itu bisa kita dapatkan dari sayuran bisa, kemudian juga dari buah-buahan oke gitu ya. Dan juga nanti boleh dilengkapi kayak tadi tambahan seperti susu gitu ya, ataupun mungkin misalnya alarm dari tubuh kita nih udah memberikan kode. Biasanya kan tubuh kita tuh sensitif gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah terlalu lelah nih misalnya, dia pasti akan memberikan kode. Benar. Jadi harusnya kita sendiri yang aware gitu. Jadi ketika tubuh sudah menagih, ayo dong istirahat gitu. Itu berarti kita sudah ada di Harus titik ya. yang lebih lelah dari biasanya. Dan disitulah kadang-kadang perannya suplemen boleh kita masukin. Oke. Nah, berbicara mengenai suplemen nih, Dok. Itu kan kita biasanya ada ya kayak hampir kayak obat gitu ya. Vitamin C, vitamin A dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih kita konsumsi setiap hari untuk penunjang dari apa yang kita butuhkan ini? Oke, jadi sebenarnya boleh, yaitu lebih tepatnya ketika kita sudah mengenali ada alarm dari tubuh nih gitu. Karena tubuh kita itu semua memang udah dianugerahkan Tuhan sebuah alarm yang memberikan kode ketika dia lelah, ada bagian-bagian atau sel-sel tubuh yang mulai merasa capek, pengen istirahat, dia akan memberikan kode, pasti ada gitu. Nah, kita yang harusnya lebih aware gitu. Nah, jangan keburu drop dulu, akhirnya terjadi kerusakan gitu ya, atau Kita mungkin terus aja ya sakit, kerja terus iya ya. udah dikasih kode gitu lanjut tanpa aja. didoping. Nah, Benar. di saat sudah ada alarm seperti itu gitu ya, sudah ada kode seperti itu, nah disitulah sangat bagus perannya doping tadi gitu. Jadi boleh misalnya kita mau tambahkan suplemen seperti vitamin C, vitamin D, namun lagi-lagi adalah tidak dalam kondisi yang berlebihan gitu. Apapun yang berlebihan tentu tidak akan baik gitu. Jadi vitamin itu bisa digunakan ketika kita merasa lelah mungkin betul atau sekali, itu hal-hal tepat. seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sehat nih mungkin lebih baik teman-teman juga di rumah bisa makan dari langsung ya kayak dari buah, Iya. dari
sayur gitu-gitu. yang apa sih alami gitu ya istilahnya ya, kalau memang dalam kondisi tubuh yang tidak sedang kelelahan sekali. Nah. Tentu yang alami kan cukup sih sebenarnya. Sebenarnya ya, Iya. tapi kan terkadang kita suka lupa, suka meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan Iya. ya. Biasanya tuh yang tadi bagian yang ada vitaminnya kayak vitamin C, vitamin A dari serat buah dan sayur yang Bener, tertinggal. ya tertinggal. Iya. Tuh, perempuan tangguh harus didengerin bahwa kesehatan itu harus kita pikirkan dan harus kita perkirakan dari sekarang nih. Jangan nunggu nanti malah bablas. Nah dokter ya, kita ngomongin masalah sehat dengan cara pola makan yang baik. Tapi kan terkadang pola makan yang baik itu harus didukung dengan mindset atau mungkin seperti contohnya kita makan itu tanpa ada tekanan. Iya. Itu kan berimbas dengan mental kita juga. Iya. Itu seperti apa sih dok? Sehat mental dengan makanan yang kita makan itu? Oke. Jadi kadang-kadang itu orang mempersepsikan itu selalu sehat itu fisik gitu ya, jasmani. Nih orang fisiknya sehat gitu. Jadi orang menyebutnya oh si A sehat. Lupa bahwa kita kalau berdasarkan definisi kesehatan pun itu sehat itu nggak cuma badan atau fisik doang, tapi dia bersifat holistik. Artinya dia bersifat menyeluruh. Memandang manusia itu tidak hanya apa yang tampak dari luar, tapi bahwa sehat yang harusnya sehat, betul-betul sehat itu adalah sehat fisik, sehat jiwa, dan sosial. Gitu. Jadi di balik dari fisik kita yang tampak ini gitu ya, ada hal yang kadang-kadang suka terlupakan, yaitu kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Padahal dari dalam mental atau jiwa itu berpengaruh terhadap fisik kita. Mungkin sering lihat nih Afifa, ada orang yang sebenarnya sehat sih fisiknya gitu, cuman karena terlalu banyak beban pikiran gitu ya, akhirnya jadi punya keluhan yang akhirnya keluhan itu munculnya dalam bentuk keluhan fisik gitu. Padahal sebenarnya tidak ada kelainan ditemukan di situ gitu. Tapi dok, Dampak kalau banyak yang ngomong juga ya, kalau kita banyak makan nih, tapi kalau kita stres itu tuh kayak nutrisinya tuh nggak masuk. Itu bener nggak sih dok? Iya benar sekali itu. Jadi seperti sebenarnya gini, jadi stres itu akan mempengaruhi imun gitu. Jadi semakin kita stres, cemas gitu ya, khawatir, apalagi dalam kondisi cemas yang berlebihan gitu ya, tentu itu akan menurunkan imun. Kalau imun udah turun gitu ya, jadi seolah-olah apapun bentuk suplemen, apapun pola makan yang kita makan itu ya seperti tidak ada manfaatnya gitu. Karena banyak ya virus, kan kita tahu ya, virus akan masuk ketika imun turun gitu. Virus juga akan diperangi oleh sistem tentara di tubuh kita, oleh antibodi, oleh imun kita gitu. Dan balik lagi imun tadi tergantung pada kondisi mental kita. Jadi mental mempengaruhi apa yang muncul keluar gitu. Makanya perlu nih, kalau definisi sehat jiwa itu kan seseorang yang merasa sehat dan bahagia. Bener, Itu poin kan? pertama. Jadi kitanya dulu nih harus merasa bahagia dan sehat. Jadi kalau kita aja merasa tuh berat banget gitu ya, maka perlu dipertanyakan juga nih kesehatan jiwanya. Sudah sehat, merasa sehat dan bahagia, apalagi nih definisinya, dia harus bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Itu definisi kesehatan jiwa. Ya, Artinya harus bisa nih perempuan tangguh yang di rumah bagaimana? Tentunya apakah kalian sudah sehat secara jasmani dan juga tentunya secara mental juga. Walaupun kalian memiliki pola makan yang sehat, tapi kalian juga harus didukung dengan pola pemikiran yang sehat juga, yaitu mental tadi. kita harus sehat. Oke deh dokter, makasih banyak ya dokter. Udah banyak banget memberikan informasi buat saya dan juga buat perempuan tangguh di rumah. Oke perempuan tangguh, selanjutnya Afifa akan mengajak kalian ke perempuan tangguh selanjutnya. Makasih ya dokter. Oke, kita lanjut makan ya. Oke, Afifa silakan.